Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian algoritma nanobot berdasarkan bahasa C++. Berdasarkan salah satu jurnal dari Bovin Access. Untuk link dari jurnalnya dapat dilihat melalui kolom deskripsi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Farel Akbar Ramadan dari Prodi Teknik Informatika NRP 181111024. Penjelasan dari algoritma nanobot sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang berjudul Nanobot Algorithm for Medical. Yang pertama ada pembahasan. Pada pembahasan kali ini terdapat yang pertama abstrak, yang kedua pengantar, implementasi, hasil, kesimpulan, dan yang terakhir diskusi. Pada bagian abstrak, nanobot medis tidak hanya memperbaiki sel dan jaringan, tetapi juga beberapa nanobot dapat membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti kanker, infeksi, atau untuk mengangkut sel atau jaringan yang terinfeksi. Upaya perangkat lunak yang sangat mendasar dibuat untuk medical nanobot menggunakan C atau C++. Nanti, metodologi yang sama dapat digunakan untuk pemrograman lanjutan medical nanobot. Pada jurnal ini, medical nanobot atau nanobot medis digunakan untuk mendeteksi penyakit, membuang sel yang terinfeksi, perbaikan sel dan jaringan, serta untuk pemantauan medis. Pada bagian pengantar, ada 3. Yang pertama, nanobot medis dapat digunakan secara kolektif untuk aplikasi medis. Untuk memetakan tubuh manusia, untuk mengatur sistem kardiovaskular, untuk regulasi insulin, untuk pengiriman obat yang ditargetkan, untuk diagnosis patologi seluler, dan untuk menghancurkan sel-sel tumor. Yang kedua, nanobot juga dapat digunakan untuk membedakan bahan kimia atau racun tertentu dan dapat memberikan peringatan dini terhadap kekecewaan organ atau pemacetan organ jaringan. Selain itu, mereka dapat digunakan untuk mengambil estimasi biometrik. Mereka dapat digunakan untuk menyaring kesehatan umum seseorang. Yang ketiga, salah satu keunggulan utama nanobot dapat dianggap sebagai cara memberikan sel induk yang dibedakan ke berbagai posisi dalam tubuh. Nanobot membantu meningkatkan dampaknya pada pengobatan dalam waktu dekat dengan menyediakan cara yang efektif untuk memberikannya. Implementasi. Yang pertama, membuat kelas dasar nanobot. Untuk bagian pertama, pseudokode dari kelas dasar nanobot sederhana 1, dan yang kedua pseudokode untuk memulai. Pseudokodenya bisa dapat dilihat di bawah ini. Kemudian pseudokode manual dan otonom untuk nanobot. Dalam bahasa C yang menunjukkan mengemudi nanobot selama 2 detik ke depan dalam mode otonom untuk kontrol operator. Dalam kode ini, watchdog time class telah digunakan untuk memastikan bahwa nanobot akan berhenti beroperasi jika program melakukan sesuatu yang tidak terduga atau crash, sesuatu yang tidak terduga atau macet. Pseudokode dari otonom nanobot dapat dilihat untuk navigasi ke arah kiri kanan serta mengganti ke pergerakan manual jika otomasi gagal. Yang berikutnya adalah sensor giro nano untuk nanobot. Fungsi dari sensor giro adalah untuk menentukan orientasi gerak dengan bertumpu pada roda atau cakram yang berotasi dengan cepat pada sumbu. Dalam program ini, drive robot dalam garis lurus menggunakan kombinasi sensor giro dengan kelas nanobot drive. Nanobot drive metode drive mengambil kecepatan dan kecepatan putar
sebagai argumen, di mana keduanya bervariasi dari negatif 1,0 hingga 1,0. Dalam hal ini, menggunakan giro mengembalikan nilai yang bervariasi baik derajat positif atau negatif ketika nanobot menyimpang dari pos awal. Berikut adalah pseudokode untuk sensor giro, yaitu untuk menggerakkan sistem robot. Yang kedua, kamera untuk nanobot. Kamera nano sangat penting bagi nanobot. C++ menyediakan fungsi inisialisasi kontrol dan akuisisi gambar, penglihatan dan pemrosesan gambar untuk nanobot. Sistem visi nanobot harus membuat perbedaan antara objek dan dalam sebagian besar kasus, ia harus dilacak. Ini digunakan untuk mengotomatiskan proses dan deteksi objek. Pseudokode untuk inisialisasi kamera nano. Mekanisme servo nano untuk nanobot. Servo mekanisme nano juga diperlukan untuk nanobot untuk rotasi. Sinkronisasi nanobot. Terdapat dua sinkronisasi, yaitu untuk sinkronisasi biasa dan pada kondisi kritis. Ketika ada beberapa nanobot yang tersedia, maka sinkronisasi diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugas atau fungsi dari masing-masing nanobot. Berikut adalah tampilan UML diagram dari nanobot. UML logic diagram akses kontrol untuk nanobot medis. Catatan, dari semua program di atas, penulis menambahkan bahwa contoh pseudokode semua itu hanya untuk demonstrasi dan ilustrasi atau tidak diuji. Program asli dapat bervariasi dan berbeda berdasarkan operasi, model, dan persyaratan fungsi dan operasi. Hasilnya, pseudokode yang disederhanakan untuk nanobot diperlihatkan seperti pengaturan, pengemudian nanobot untuk manual dan otomatis, pen atau tilt otomatis, sensor giro untuk deteksi penyakit, konfigurasi kamera, mekanisme servo nano, penanganan interupsi, dan sinkronisasi nanobot menggunakan C++. Kesimpulannya adalah berdasarkan beberapa program yang telah dibahas sebelumnya, algoritma untuk medical nanobot dapat dibangun menggunakan C++. Contoh UML untuk kontrol akses desain, logika kontrol akses, deskripsi arsitektur dapat digunakan untuk merancang perangkat lunak untuk nanobot medis menggunakan C++ atau yang lainnya. Diskusi. Kemajuan dalam memberikan terapi, pengurangan alat analitis, peningkatan kemampuan komputasi dan memori, dan perkembangan dalam komunikasi yang tidak dapat diakses akan diintegrasikan yang memungkinkan untuk pengembangan nanobot tersebut. Untuk mengevaluasi efektivitas teknik yang dikenal dalam literatur dan hasil simulasi menunjukkan teknik efektivitas dalam pencapaian, yaitu penghancuran sel kanker dan kecepatan penghancuran. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.